Apa? Udah ini kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Masya Allah, ibu-ibu kok rame gitu di atas? Hah? Punya acara sendiri mungkin di atas. Masya Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, karena memang hanya Dia yang pantas dipuja dan dipuji. Terkadang kita ingin dipuji atas apa yang kita kerjakan. Terkadang manusia berbangga diri, mengharapkan sanjungan dan pujaan dari manusia. Apa sih yang kita kerjakan? Semua kebaikan yang kita lakukan adalah dari Allah Jalla Jalaluh. Dan semua keburukan yang terjadi karena kita. Maka sekali lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk penyejuk pandangan kita, untuk yang telah berjanji kepada umatnya bahwa beliau akan menanti kita kelak di telaganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana faratukum fil haud. Aku menanti kalian di telaga. Aku mendahului kalian sampai telaga. Wala yudhadunna rijalun min ummati. Tapi kelak ternyata ada sebagian dari umatku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang dihalau dari telagaku. Masya Allah. Yang mereka tidak bisa mendekat ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sabotase. Kelak akan ada orang-orang yang dihalau tidak bisa mendekat dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga kita tidak termasuk yang dihalau dari sana. Semoga salawat itu bersambung buat keluarga beliau, buat istri-istri beliau, buat putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Anda lihat masih ada tempat di sini sebenarnya. Iya, antum bisa merapat. Yang ada tempat 2 cm. 2 cm. Antum lihat ada tempat 2 cm, antum maju. Kita doakan semoga yang merapat dirapatkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya. Alhamdulillah bisa masuk yang berdiri-berdiri. Fadhal. Sebelah sini. Iya, sebelah sini juga. Kita ini mau bicara tentang si kaya sama si miskin. Ternyata kita semuanya miskin. Miskin hati. Punya tempat 2 cm dia tidak berbagi.
Padahal jemaah kita tidak tahu amalan mana yang bisa memasukkan kita ke surga. Antum masih ingat kisah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra rajulun bi ghusni syajaratin fa'azalahu 'anit tariq. Ada seorang yang melihat ada ranting di pinggir jalan, lalu dia pindahkan. Faqala la yu'dhi hadzal muslimin. Ini enggak boleh gangguin orang-orang Islam. Hanya memindahkan itu, fa'adkhalahu Allahul jannah. Allah masukkan dia ke surga. Maka kita jangan meremehkan amal soleh. Antum melihat ada tempat, antum bisa maju sedikit. Kadang-kala ngelihat saudaranya berdiri, antum panggil. Tapi di bagian belakang ada yang kosong itu jamaah. Betul? Iya. Kasih jalan. Antum silahkan masuk. Ada tempat kosong di dalam sana. Atau lebih suka berdiri antum? Kita mau 2 jam berdiri nih. Baik, alhamdulillah nggak ada yang mau duduk. Jamaah rahimakumullah. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa hari ini? Jamaah 22, 23 lah. 23 Jumadal Akhirah 1438 Hijriah. 38, 39. Insyaallah masa hidup tahun lalu untuk jemaah. Tepatnya tanggal 10 Maret 2018. Ingat, 10 Maret 2018 itu bukan kalender kita. Umat Islam harus bangga dengan kalender dia sendiri. Makanya harapan anak buat sekolahan-sekolahan, buat lembaga-lembaga, buat yang punya pekerja dan bawahan, kasih gaji bawahannya pakai kalender Hijriah. Insya Allah bawahannya mau tidak mau hafal kalender Hijriah. Orang itu cuma hafal dengan tanggal gajian. Kalau gajiannya pakai kalender Masehi, dia tidak akan ingat dengan kalender Hijriah. Bahkan Ramadan pun pakai kalender Masehi. Ditanya, kita insya Allah puasa tanggal berapa? Insya Allah tanggal berapa? Tanggal 17 Mei mungkin. Subhanallah. Dari zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam puasa itu tanggal berapa? 1 Ramadan. Kok bisa sekarang puasa tanggal 17 Mei? Insya Allah Idul Fitri tanggal berapa? Ya Allah, Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Kita jadi bingung jamaah karena kita tidak menghafal kalender Hijriah. Maka tolong kita pelajari jamaah. Ahibati fillah. Pagi ini kita akan mengkaji tentang si kaya dan si miskin. Si kaya ingin tambah kekayaannya. Ada si kaya yang ingin miskin. Anak kasih hadiah. Nggak ada jemaah. Si miskin ada yang ingin tambah miskin. Tiap hari doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Si miskin selalu berdoa mengatakan, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Si miskin senantiasa berdoa mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta kekayaan si miskin. Ingin ganti motornya. Ada enggak yang motornya usang lalu anak kepingin pakai motor ini sampai punya cucu usah? Kayaknya enggak ada. Setiap kali di lampu merah melihat ada yang motornya bagus, Masya Allah, kapan punya kayak gitu ya Allah? Ada keinginan. Dan alhamdulillah sebagian sudah berubah kekayaan. Sebagian sudah hidup lebih nyaman dari sebelumnya. Sebagian sudah bisa makan lebih enak dari masa lalu dia.
Setelah itu apa? Apakah akan terus mengejar dunia ini? Ya. Hari ini kita perlu berbincang tentang si kaya dan si miskin lebih dalam lagi. Kita perlu menyelami lautan harta. Karena orang di dunia ini dikatakan miskin karena nggak punya harta. Walaupun hatinya kaya. Dan kekayaan sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Orang dikatakan kaya oleh masyarakat tatkala dilihat naik mobil yang bagus. Rumahnya mewah. Ngelihat jamnya, Allahu Akbar. 200 juta jamnya. Ngelihat bajunya. Orang itu sekarang, antum kalau mau nilai orang kaya itu, lihat dari kaosnya aja udah ketahuan. Makanya merek kaosnya orang kaya itu di dalam apa di luar? Di dalam apa di luar? Di luar. Ada yang gambarnya buaya. Kok buaya? Ada yang gambarnya sapi. Ada. Ditaruh di luar gambarnya supaya orang tahu ini mahal. Iya. Dia ingin berbangga diri dengan apa yang dia pakai. Ada kira-kira yang mereknya dicopot? Enggak, anak ini mau lillahi ta'ala pakai kaos. Pakai jam, merek jamnya dicopot, dibongkar. Ada? Enggak ada, karena mereknya ini loh yang dilihat orang. Bukan bajunya, mereknya siapa? Baju yang tidak bermerek, mereknya ditaruh di dalam. Antum tahu, ditaruh di dalam. Kalau mau lihat merek baru, model apa ini gitu, dilihat. Janganlah malu anak. Karena tidak bermerek dia. Jamaah rahimakumullah. Terkadang sebagian orang berpikir, kenapa kita harus berbicara tentang harta, Ustaz? Apakah memang Islam berbicara tentang harta? Iya. Kita berbicara supaya hidup kita terarah, jamaah. Supaya kita tidak salah memandang harta. Karena ada sebagian orang yang menyalahkan orang kaya. Dia mengatakan seharusnya dia tinggalkan kekayaan itu. Hidup seperti kita yang miskin. Padahal yang miskin kepingin kaya. Cuma dia simpen dalam hatinya aja. Terus gimana seharusnya kita? Ingat, harta itu perhiasan dunia. Allah yang menjadikan harta perhiasan dunia. Allah mengatakan, Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Allah telah menanamkan kepada kita kecintaan kepada harta. Kita tuh cinta, itu nggak usah bohong, nggak usah pura-pura nggak suka sama anak, nggak suka sama harta. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Itu sudah ditanamkan kecintaan kepada harta, kecintaan kepada wanita-wanita. Kalau ada seorang laki yang mengatakan, afwan Ustaz, ana ini sudah tidak tergoda dengan wanita, kayaknya harus ke rumah sakit tentu. Nah, ada rumah sakit terdekat di sini mendeteksi orang yang tidak suka dengan wanita. Kasih obat apa? Bahaya, Syama. Karena sejatinya sudah ditanamkan cinta kepada wanita. Kalau antum nggak cinta sama wanita, berarti cinta sama pria antum. Na'udzubillah min dzalik. Allah sudah kasih kecintaan itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dapat harta rampasan perang dari Persia, harta itu dibawa ke Masjid Nabawi, lalu ditutup sama kain. Ketika orang-orang datang, dibuka sama Umar bin Khattab. Dia mengatakan, Allahumma ya Allah, kita tidak bisa membenci sesuatu yang telah Engkau cintakan kepada kami. Nggak bisa. Artinya tahu-tahu antum dapat rizki, orang ngasih rizki umpamanya,
ngasih uang 50 juta. Bisa antum benci sama uang itu? Na'udzubillah. Na'udzubillah. Alhamdulillah ya Allah, dari dulu anak fulus ini. Manusia itu gak bisa gitu. Itu sudah fitrah manusia. Sehingga secara naluri manusia terdorong untuk bekerja mencari harta dan mengumpulkannya. Itu naluri antum bekerja. Cari harta, mengumpulkan harta. Dapat alhamdulillah. Bagaimana kebahagiaan sebagian kita di hari gajian. Bagaimana sebagian kita ingin pindah kerjaan. Untuk apa? Untuk gaji yang lebih bagus. Dan untuk melihat orang-orang yang sekolah. S1, S2, S3. Cari apa? Kebanyakan cari harta. Seorang pegawai negeri lulusan SMA. Sambil kerja dia ambil S1. Pertanyaannya, S1 untuk apa? Untuk apa jemaah? Untuk menuntut ilmu, Ustaz. Jarang lah. Untuk supaya naik pangkatnya. Kalau naik pangkatnya dapat apa? Fulusnya nambah. Antum lihat di koran lowongan kerja. Tidak sedikit di antara manusia yang tiap hari yang dibaca adalah tawaran kerja. Itu sudah fitrah manusia. Allah Jalla Jalaluh mengatakan di surat Al-Fajr ayat 20, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan cinta kalian kepada harta itu cinta mati. Cinta banget. Banyak sekali cinta kalian kepada harta. Allah sebutkan itu. Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi la syadid di surat Al-Adiyat. Dan sesungguhnya manusia itu kecintaannya kepada al-khair. Allah menyebutkan harta itu al-khair, kebaikan harta itu. Syadid, cintanya itu berat banget. Nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dipisahkan. Kemudian manusia itu bakhil. Kalau sudah dapat harta, susah keluar. Dan kita rasakan bersama. Antum ketika masih miskin, ketika punya harta 1 juta, atau antum dapat rezeki 10.000, keinginan untuk berbagi 5.000 itu mudah sekali. Entar lagi ada kotak amal lewat tuh. Siap-siap antum. Berapa yang antum taruh di sana? Ketika antum bawa duit di dompet antum, bawa duit cuma 20.000, 10.000 doang. Bisa nggak antum ngeluarkan 10.000? Bisa nggak kira-kira jam? Insya Allah bisa. Tapi antum bawa di dompet antum 2 juta. Bisa antum keluarkan 1 juta. Bukan mikir, sholat istikharah dulu. Afwan Ustaz. Subhanallah. Ini terjadi dengan kita tatkala harta itu bertumpuk, cinta kita semakin banyak sama dia. Lupa dengan hari-hari miskin kita. Bagaimana kita ketika itu suka bersodakoh, bahkan sodakohnya untuk cari harta. Ketika dia punya uang 10.000, dia keluarkan 10.000 semuanya. Sambil menengadah ke langit, ya Rob, katanya diganti 10 kali lipat, ya Allah. Dia dengan penuh keyakinan mengeluarkan itu, jemaah. Tapi kenapa sekarang antum punya duit 1 juta, antum nggak bisa mengeluarkan 1 juta? Kalau ternyata duitnya antum 1 juta 10.000, 100.000 10 sama 10.000, plus ada 2.000-an. Kira-kira yang dikeluarin yang mana? Nggak usah, anak supaya nggak riak Ustaz, 2.000 aja lah. Allah mengatakan di surah Al-Isra ayat 100, menceritakan tentang bagaimana kecintaan kita kepada harta dan kekikiran manusia. Allah mengatakan, qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi
idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al insanu qatura. Katakan kalau kalian ini memiliki perbendaharaan rahmat Tuhanku, kalian pasti akan kikir menyimpannya, takut menginfakkan. Itu kata Allah. Wa kanal insanu qatura. Manusia itu adalah makhluk yang pelit. Jadi naluri kita tuh cinta sama harta dan pelit mengeluarkannya. Jamaah, sejatinya tidak ada celaan atas manusia ketika dia mencintai harta. Kita tidak tercela cinta sama harta. Kita juga tidak tercela untuk mencari harta tersebut. Harta ini penopang hidup kita. Allah mengatakan wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman. Hidup ini berjalan dengan harta. Maka kita disuruh merawat harta, jangan diberikan kepada orang-orang bodoh, kata Allah. Sehingga uang itu buat sabu-sabu. Uang itu digunakan untuk hal yang tidak berguna. Ada orang tua yang tidak peduli sama anaknya, dikasih aja anak. Antum tahu anak kecil antum kasih duit 100.000. Apa yang dia lakukan? Pulang duitnya tinggal 2.000. Dia beli mainan, ini itu. Sampai rumah mainannya hancur, dibuang semuanya. Kita nggak boleh memberikan harta kepada mereka yang akhirnya harta itu terbuang. Karena apa? Untuk menjaga harta tersebut. Kita juga tidak tercela dengan bekerja mencari harta dan menyimpannya. Selama dalam koridor yang halal. Allah memerintahkan kita untuk bekerja. Di surah Al-Jum'ah ayat 10 Allah mengatakan فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ. Kalau selesai sholat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Bertebaranlah kalian di bumi. Jangan duduk-duduk di masjid terus. Habis sholat Jumat, udah pulang. Fantashiru fil ard, ngapain? Wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalian kerja, cari karunia Allah. Disuruh kita cari, disuruh kita kerja. Tapi ingat, wadhkurullaha katsiran. Kalian ingat sama Allah yang banyak. Karena sebagian orang cari harta lupa sama Allah. Nanti dengar azan asar, datang ke masjid. Tinggalkan kerjaannya. Karena ada orang yang bertebaran di bumi lupa sama Allah. Di surah Al-Mulk ayat 15 Allah mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Kata Allah, dialah Allah yang menjadikan buat kalian bumi itu landai. Berjalanlah kalian di atasnya, di jalan-jalannya, di lorong-lorongnya, di pundak-pundaknya. Ngapain? Wa kulu min rizqi, makan dari rizkinya. Wa ilaihin nusyur. Ingat, bakal mati kalian. Kalian bakal balik sama Allah. Artinya tetap kita disuruh bekerja. Kita disuruh mengais rizki. Jangan malas. Seorang muslim nggak boleh malas. Bahkan dibenci. Islam tidak datang untuk mencabut kecintaan kepada harta dari diri manusia. Kita mau bicara si kaya sama si miskin. Si kaya tidak lebih mulia dari si miskin. Si miskin juga tidak lebih mulia dari si kaya. Islam tidak memerintahkan kepada pengikutnya untuk melepas harta yang dia miliki dan membuangnya. Tatkala para sahabat ngobrol tentang kekayaan di Masjid Nabawi. Lagi ngobrol-ngobrol tentang kekayaan, tahu-tahu Nabi alaihi salatu wassalam keluar dari rumahnya dengan penuh keceriaan dan rambutnya sedang basah. Ka'annama alamma bi ahli. Kayaknya beliau habis ada urusan sama keluarganya. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, naraka tayyiban nafs.
Wahai Nabi SAW, kita lihat engkau lagi bahagia nih. Hatinya lagi senang banget. Iya, kata Nabi SAW. Akhirnya mereka tanya tentang masalah harta. Apa kata Nabi SAW? La ba'sa bil ghina. Iman itu takut. Nggak apa-apa kekayaan itu. Nggak boleh kita mencela kekayaan. Kekayaan itu nggak apa-apa, kata Nabi. Liman ittaqa, buat orang yang bertakwa. Kekayaan itu nikmat, rizki. Tapi ternyata ada nikmat yang lebih baik daripada kekayaan. Apa nikmat yang lebih baik dari kekayaan dalam hadis itu? Nah, kasih ada yang bisa jawab. Nah, sebelah kanan. Iman. Jelas lah kalau iman lah. Bukan itu, ini urusan dunia nih. Nah, kesehatan, Masya Allah. Fadl kasih. Barakallahu fikum. Kata Nabi SAW, walakinna as-sihha khairun minal ghina liman ittaqa. Tapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Antum bisa bayangin, jemaah. Anda bertemu dengan seorang kaya raya, punya sohib kaya raya. Dia cerita, Ustaz, Anda punya teman di Jember, Ustaz. Dia dari Surabaya. Bos tembakau, kata dia. Sekarang lagi dirawat. Dirawat di Singapura. Ini dua pekan, Ustaz, sudah habis 10 miliar. Antum sekarang lebih baik mana? Dikasih 10 miliar sakit atau dikasih 10.000 sehat? Ya, 10 miliar sehat lah, Ustaz. Kita semua cinta sama harta, nggak usah bohong. Orang enggak, anak lebih baik Ustaz, 10.000, Ustaz. Kita lebih baik 10 miliar sehat, jamaah. Jamaah rahimakumullah, tidak dosa orang yang mencari harta di dalam Islam. Dan tidak tercela. Antum jangan mencela saudara antum yang cari harta. Antum ini fulus lagi, kata dia. Antum apa yang dipikirkan? Oh, ilmu. Fulus. Ya, cari juga lah, kata dia. Karena kehidupan ini butuh fulus. Iya. Yang ditakutkan oleh Islam ini bukan hartanya, bukan kekayaannya, tapi yang ditakutkan adalah ambisi mencari dunia sehingga terobsesi dengan, diperbudak dengan hartanya. Semua energi dia keluarkan hanya untuk harta. Waktunya dihabiskan untuk memikirkan harta. Uang lagi. Mau beli aset sana, beli sini. Jadi beban hidup dia. Sehingga yang dipikirkan dia saldo terakhir. Berapa yang dia miliki. Kerjanya ngapain? Ngecek saldo. Sekarang ngecek nggak usah pakai apa? Nggak usah pakai ATM. Pakai HP. Tiap hari dilihat. Cek saldo. Alhamdulillah. Habis Isya cek lagi. Ada yang seperti itu? Ada nggak jemaah? Anda kasih hadiah yang kayak gitu? Enggak, Ustaz. Soalnya memang nggak ada saldonya. Apa yang mau dicek? Tapi ada orang yang tahu setiap saat uang dia itu bertambah. Dan inilah yang dibenci dalam Islam. Yang menjadikan tujuan akhir hidupnya adalah kekayaan. Perjalanan dia untuk cari kekayaan. Tidur dia untuk kekayaan. Bangun dia untuk kekayaan. Mau tidur yang dipikirin, besok ada proyek di sana. Ya, itu butuh fulus sekian. Besok ada uang di sana harus diambil. Besok ada rapat di sana, sampai lupa baca doa sebelum tidur. Lupa membaca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lupa. Mau tidur yang dipikirkan adalah harta. Bangun tidur, yang dipegang apanya? HP-nya. Dia lihat ada SMS, ada WA yang masuk. Subhanallah. Mana Allah
yang seharusnya engkau sebut namanya tatkala engkau bangkit dari tidur, yang seharusnya engkau mengatakan alhamdulillah alladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah. Orang tidur tuh mati sejatinya. Nggak usah mikirin tentang harta, antum baca doa-doa. Bayangkan sebuah doa yang antum harus baca tuh kalau mau tidur, yang biasa dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan hamba dari azabmu ya Allah pada hari engkau membangkitkan hamba-hamba. Bayangkan jamaah, bukan fulus yang diminta. Karena kita tidak pernah tahu apakah besok kita akan bisa membuka mata kita, atau ternyata kita akan meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Dan Nabi SAW mendoakan kesengsaraan buat orang yang seperti ini, buat orang yang diperbudak oleh dunia, yang hidupnya hanya untuk dunia. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa wantakas wa idza syika falantaqash. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, semoga melarat, sengsara hambanya dinar, hambanya emas. Semoga sengsara hambanya dirham, hambanya perak. Semoga sengsara hambanya pakaian. Ada orang yang dipikirkan tadi emas, perak, pakaian, mode. Ibu-ibu biasanya, walaupun bapak-bapak juga sama. Sebagian ibu-ibu yang dipikirkan mode untuk dirinya. Dia kalau pakai baju hijau, kepingin semuanya hijau. Jamnya hijau, sepatunya hijau, kerudungnya hijau, akhirnya kayak lumut berjalan. Tasnya, semuanya dia seperti itu. Selalu ada model baru, terus hidup itu hanya untuk itu. Apa kata Nabi SAW? Ta'isa wantakas. Semoga sengsara dan tersungkur orang. Ini didoakan sama Nabi SAW. Dan kita tahu doa Nabi mustajab sallallahu alaihi wasallam. Wa idza syika falantaqas. Semoga kalau kemasukan duri-durinya nggak bisa dikeluarkan. Karena hidup hanya untuk harta. Ada orang yang seperti itu. Apakah harta yang membuat dia sengsara? Bukan. Harta itu tidak tercela jemaah. Yang tercela itu ambisi dia kepada harta. Antum jangan pikirkan orang miskin itu tidak masuk dalam hadis ini. Bisa jadi orang-orang miskin masuk dalam hadis ini, cuma dia nggak punya harta, tapi punya ambisi untuk itu, punya keinginan untuk itu. Bahkan dia merantau ke luar negeri untuk itu. Jadi antum supaya paham, kita tidak mencela orang kaya. Karena orang kaya bisa jadi orang kaya ini bukan budaknya uangnya dia. Enggak. Tapi ada orang miskin yang nggak punya apa-apa. Dia adalah orang yang ingin kekayaan, yang berambisi untuk itu dan hasut sama orang-orang kaya. Ngomongnya aja seharusnya zuhud. Padahal dia ingin kekayaan orang itu berpindah kepada dirinya. Dia ingin kekayaan orang itu pergi dari dia. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah. Ambisi mengumpulkan harta ini yang tercela. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi, wa shattata 'alaihi syamlah." Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah. Jelas nih Nabi menjelaskan, barang siapa yang dunia ambisinya, dia hanya cari dunia. Apakah seorang yang menjadi ustadz itu berambisi akhirat?
Belum tentu. Belum tentu. Karena ada ustadz-ustadz yang menyedihkan hati jemaah. Semoga kita terjaga dari hal itu. Ini yang disebutkan di Kendari. Ada 200 ustadz guru agama resmi dari pemerintahan. 127 tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Terus cari apa dia jadi ustadz? Bagaimana dia bisa menjadi pengajar pelajaran agama sedangkan dia nggak bisa baca Al-Quranul Karim? Berarti ada ambisi lain. Orang yang menuntut ilmu agama, apakah selalu yang dari pesantren, lulusan kampus Islam, dia tidak berambisi dunia? Belum tentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ilmu ini. Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu agama yang seharusnya diperuntukkan mencari keridhaan Allah, tapi ternyata dia mencarinya untuk mendapatkan dunia, dia tidak akan mencium bau surga. Jadi masalahnya di mana? Di hati. Di ambisi antum mencari dunia ini. Kalau ambisi antum itu dunia, dalam segala hal, jadi imam sholat, jadi qori Quran, hanya untuk jadi cari fulus. Ambisinya untuk memperbaiki ekonominya saja. Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan jadikan kefakiran itu di hadapan matanya. Seperti orang yang pakai kacamata. Kemiskinan itu seperti kacamata yang dipakai di depan matanya. Antum lihat orang kalau pakai kacamata. Anda mau tanya sama yang pakai kacamata antum. Nah, kalau bangun tidur yang dicari apa? Kacamata kan? Masya Allah, Anda kasih hadiah buat antum. Yang dicari kacamata. Itulah. Kefakiran itu seperti kacamata. Ada di mana-mana. Dia bangun tidur, dia miskin lagi hidup. Fakir lagi. Takut bangkrut. Takut usahanya tidak sukses. Takut kebakaran. Takut. Semuanya ketakutan hidup. Akhirnya ketakutan itu mendorong dia untuk asuransi ini. Anaknya diasuransikan. Na'udzubillah min dzalik. Istrinya diasuransikan. Sampai antum lihat, na'udzubillah, ada yang tubuhnya diasuransikan. Ada yang bibirnya diasuransikan. Kenapa? Ambisi. Dunia yang akhirnya membuat dia fakir. Kefakiran di depan matanya. Dia naik mobil mewah, tapi miskin. Dan ada orang yang naik becak kaya. Apa bedanya? Yang ini tidak ambisi dunia. Tapi ada tukang sampah yang miskin juga. Fakir sama. Karena ambisinya dunia. Antum pernah lihat pemulung? Apakah pemulung itu orang yang kaya? Atau dia orang yang berambisi dunia? Ambisi dunia dia. Sebagian. Kadangkala dia memulung sambil nyolong. Subhanallah jemaah. Antum tahu orang yang jual besi tua. Ada pengepul besi tua. Anak punya paman kerja itu. Dia cerita, susah kata dia. Kebanyakan orang kerja itu Spanyolan kata dia. Spanyol. Separuh nyolong. Kadang-kadang dapat barang bagus, anak ini kayaknya nggak mungkin dibuang sama. Seperti itu. Jadi ingat ambisi. Kembali lagi, bukan berarti orang yang naik mobil mewah dia ambisi dunia, dan bukan berarti orang yang jadi pemulung dia ambisi akhirat. Enggak. Intinya kita perlu merujuk, melihat hati kita sekarang bagaimana. Ja'alallahu faqrahu baina ainai wa syattata alaihi syamlah. Dan urusannya Allah cerai beraikan.
Orang kalau ambisinya dunia, Allah cerai beraikan urusannya. Nggak pernah menikmatin harta yang dia kumpulkan. Mau miskin, mau kaya. Kalau sudah ambisinya dunia, tidak akan bisa menikmatin kehidupan ini. Urusannya Allah cerai beraikan. Ada orang, ya ana dulu berpikir, ya sampai sekarang masih berpikir seperti itu. Orang-orang yang sudah memiliki harta yang berlimpah ruah, seharusnya dia adalah orang yang lebih sering datang kajian ke masjid. Karena udah cukup hartanya. Dia menjadi orang yang lebih sering berangkat umroh. Karena udah berlebihan hartanya. Dia menjadi orang yang lebih sering berangkat haji umpamanya. Karena apa? Karena hartanya sudah cukup. Tapi terkadang ana melihat sebagian di antara mereka umroh malah nggak bisa. Kenapa? Karena ambisi dunia. Ada kerjaan di sini, ada kerjaan di situ. Ada rapat sana, rapat sini. Subhanallah. Apa tidak bisa sebagaimana engkau melakukan rapat, perjalanan, pertemuan umpamanya ke negeri sebelah, negeri tetangga. Seperti itu engkau juga merencanakan untuk berangkat umroh. Kadang-kala susah. Kumpul sama keluarga nggak bisa. Kadang-kala anaknya ngomong, anak ketemu sama abah, ya mungkin sebulan sekali. Mungkin sepekan sekali. Weekend pun abah kadang-kala main golf sama teman-temannya, jalan-jalan ke sana. Ada anak yang tidak bisa merasakan keberadaan orang tuanya, padahal kaya raya. Ada orang yang memang subhanallah syamah. Seorang cleaning service bisa jadi lebih kaya daripada bosnya. Dia pulang menikmati hidup sama keluarga, bisa datang pengajian, asalkan ambisinya bukan dunia. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak akan datang kepada dia kecuali sesuai dengan takaran. Jadi orang ini karena ambisinya dunia, dia capek, dia lelah, rizkinya tetap nggak berubah. Antum seharusnya dapat uang 1 miliar dengan santai, tapi karena ambisi antum dunia, antum pagi, sore, malam mencari dunia, tetap dapat 1 miliar. Apa penyebabnya? Ambisi. Jamaah rahimakumullah. Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan tentang 2 ambisi manusia terhadap harta ini. Kita lihat kita ada di mana. Yang pertama beliau mengatakan kecintaan berat kepada harta dan ambisi untuk mengumpulkannya dari jalan-jalan yang halal dengan penuh kelelahan dan waktu yang dia buang di sana. Ambisi yang ini sebenarnya tercela juga. Walaupun engkau mencari dari yang halal, tapi engkau menforsir waktumu untuk dunia saja. Hingga lupa sama akhirat. Atau, enggak Ustaz, ana alhamdulillah yang wajib ana laksanakan. Engkau kehilangan banyak yang sunnah. Engkau kehilangan banyak kebaikan. Jadi tercelanya ambisi ini dari habisnya waktu untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Yang kedua, ambisi yang mendorong orang ini sampai lupa halal haram. Jelaslah hal itu. Dia lupa sama halal haram, bahkan dia lupa untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut dengan ambisi ini, jamaah. Beliau pernah selesai sholat subuh, beliau mau pulang ke rumah. Tahu-tahu sahabat pada datang kepada Nabi SAW. Ternyata para sahabat ini sudah mendengar bahwa ada harta yang datang dari Bahrain. Mereka ingin, karena hidup mereka miskin. Dan Nabi tidak mencoba. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, beliau mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaik.
Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Aku nggak takut. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala alladhina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakathum. Yang aku takutkan ketika dunia ini dibukakan buat kalian. Dibukakan buat kalian. Itu yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Bukan itunya. Fatanafasu, lalu kalian berambisi untuk mengumpulkannya, bersaing untuk mengumpulkannya, sebagaimana orang-orang sebelum kalian bersaing, berlomba-lomba untuk mengumpulkannya. Ini ambisi. Kemudian harta itu menghancurkan kalian, sebagaimana telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Jadi ambisi untuk mengumpulkan harta ini, yang kadangkala akhirnya orang lupa sama halal haram, lupa sama ibadahnya. Ketika miskin, Masya Allah, soft pertama, selalu di soft pertama. Bahkan sebelum adzan dia sudah datang. Ketika mulai rizkinya diluaskan, dia soft kedua. Tahiyatul masjid sudah nggak pernah, karena datang waktu qomat. Setelah kekayaannya tambah banyak, Masya Allah alaih, bikin jamaah sendiri. Enggak, Ustaz Afwan, tadi ada rapat ini itu, nggak bisa ditinggalkan, macam-macam. Hati-hati. Bukan hartanya yang kita bicarakan, bukan. Kita senang antum kaya, kita senang antum berlimpah ruah kekayaannya, kita bahagia. Tapi yang kita sedih ketika antum berambisi untuk dunia saja. Rasulullah SAW mengatakan, ittaqus syuh, fa inna syuhla ahlaka man kana qablakum. Kalian hati-hati dengan sifat kikir, pelit. Biasanya orang kalau sudah ambisi dunia, pelit dia. Perhitungan dia untuk mengeluarkan hartanya. Bahkan waktu dia duit. Apa istilahnya? Time is money. Dia punya kepelitan. Lalu kata Nabi SAW, hati-hati. Sifat pelit ini sudah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Amarahum bil qati'ah faqata'u. Sifat itu membuat mereka memutuskan silaturahim. Dia putuskan. Sebagian anak tidak bertegur sapa dengan orang tuanya. Sebagian kakak tidak bertegur sapa dengan adiknya. Sebagian paman tidak bertegur sapa dengan keponakannya. Gara-gara apa? Gara-gara warisan. Bukan warisannya yang salah. Alhamdulillah. Orang punya fulus banyak meninggalkan. Tapi jadi masalah ambisi dunia. Memakan warisan tanpa tahu haknya siapa yang dia makan. Itu yang dipermasalahkan dalam Islam. Jadi hati jamaah yang perlu kita tata. Jadi bukan kekayaan orang. Antum melihat saudara antum, Masya Allah, fulan punya rumah bagus, Alhamdulillah. Fulan punya pekerjaan bagus, Alhamdulillah. Fulan tambah kaya raya, Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Tapi yang kita sedih, fulan sekarang jarang ikut kajian. Ini yang kita sedih. Jangan-jangan ambisinya sudah, ya awal nih. Ketika miskin dia datang kajian. Ketika dia ikut orang semangat untuk datang pengajian, jangan ditanya. Cuma sayangnya Ustaz, majikan ana, bos ana tidak mengizinkan karena di jam kerja. Ana kepingin kerja sendiri Ustaz. Ana kepingin wira swasta supaya ana bisa bebas datang pengajian. Allah kasih dia wira swasta. Dia punya usaha, punya toko. Malah tidak datang kajian. Kenapa? Alhamdulillah Ustaz, sekarang bisa live streaming sudah Ustaz. Dia di tokonya live streaming. Kenapa? Nggak ingin pelanggannya pergi. Dulu antum waktu ikut orang, antum terpaksa tidak datang kajian. Karena nggak boleh sama atasan. Sekarang antum bebas. Kenapa antum tidak bisa tutup tokonya? Ustaz, kan nggak harus Ustaz. Dunia ini tidak tercela Ustaz, kata dia.
Yang tercela itu ambisi dunia. Ana tidak berambisi, Ustaz. Cuma ini buat nyumbang masjid, Ustaz, hartanya. Masya Allah, jazakallah khair. Masya Allah. Apakah benar seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahimakumullah. Jadikan ambisi antum satu. Ambisi apa? Cari Allah Jalla Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim mengatakan, "Man ja'alal humuma hamman wahidan 'alal ma'ad." Barang siapa yang menjadikan semua ambisi dia itu satu ambisi, yaitu akhirat dia, kafahullah sa'ira humumihi. Kafahullah sa'ira humumihi. Allah cukupi dia dari segala ambisi dia. Selesai sudah. Dia punya kegalauan masalah harta, masalah anak, cukup. Allah yang mencukupi antum. Dan dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, "Man ja'alal akhirata hammah, ja'alallahu ghinahu fi qalbih." Barang siapa yang menjadikan akhirat ambisi dia, Allah akan jadikan kekayaan dia di jiwanya. Kaya raya. Ketika ambisinya adalah akhirat. Wa jama'a alaihi syamla, urusannya Allah sederhanakan sekali. Walaupun dia kaya raya, dia punya 10 perusahaan, tapi ambisinya akhirat, subhanallah, sederhana sekali jamaah. Ana bertemu dengan orang kaya raya jamaah, yang dia cerita, Ustaz, waktu ana ngaji, ana tinggalkan riba. Ana itu punya utang 24 miliar. Utang dia tanggungannya 24 miliar. Tapi sudahlah. Masa sampai kapan anak akan melakukan yang haram? Dia cerita. Subhanallah Ustaz. Setahun lunas. 24 miliar. Antum pernah lihat fulus 1 miliar? Ini 24 miliar. Dan orang ini sekarang Masya Allah. Anda kalau lihat hidupnya, perusahaannya bukan dia yang ngurusin. Dia taruh orang yang ngurusin. Dia hidup tenang, berangkat umroh, ngaji, ini itu. Dia bangun masjid sana, bangun masjid sini. Dia tetap cari. Dia cerita, dulu Ustaz, ana itu siap masuk penjara. Karena semua proyek-proyek ana itu, ya urusannya sogok sana, sogok sini. Ana siap masuk penjara. Dan ana sudah siapkan untuk masuk penjara. Dia ana siapkan istri ana. Ana ngomong sama istri ana, kalau ayah nanti masuk penjara sama anaknya juga, artinya keluarga itu tahu kerjaan bapaknya ini beresiko. Itu ada rumah di sana, ada fulus, udah disiapin. Sekarang Ustaz, subhanallah Ustaz, ana baru dapat proyek 100 miliar, dia cerita. Nggak bayar sama sekali. Ana kirim anak buah ana untuk berjumpa dengan bos di orang pemerintahan di Jakarta. Proyek ini 10 miliar. Biasa. Dia tanya, kita mau dikasih berapa? Kata anak buahnya mengatakan, nggak ada. Kita nggak ngasih kayak gitu. Kalau proyek itu diamanahkan kepada kita, kita akan kerjakan seperti yang diinginkan. Kalau memang tidak diberikan kepada kita, ya bukan rezeki kita. Nggak ada masalah. Oh gitu, ya sudah. Pulang orang. Besoknya ditelepon jamaah. Antum datang ke sini, proyek ini buat antum. Subhanallah. Urusannya Allah sederhanakan. Ketika ambisinya akhirat. Orang mengatakan, mau kena ana proyek ini alhamdulillah. Enggak kena ana, alhamdulillah rezeki Allah banyak yang lain. Tapi kadang-kadang kenapa orang harus nyogok sana, nyogok sini? Karena ketakutan dia proyek ini tidak kena dia. Akhirnya hidup dia, antum kenapa banyak KPK kerjanya sekarang kok? Tambah banyak kerjaan KPK. Nangkep sana, nangkep sini. Untuk orang-orang yang ambisinya dunia. Tapi mereka sudah siap, jawab. Mereka sudah siap. Dan orang tadi yang kaya raya mengatakan, ana hidup sekarang Ustaz tenang sekali. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia itu datang dihantarkan kepada dia. Jadi Allah yang ngirim dunia kepada dia. Dia pulang, fulus itu datang. Enggak, ini rezekinya. Maka yang perlu kita perbaikin adalah hati. Allah akan jadikan semua kegalauan antum, kesedihan antum,
Jadi satu. Untuk akhirat antum saja. Lalu wa man tasha'abat bihil humum min ahwalid dunya. Barang siapa yang ambisinya itu terpecah-pecah dalam urusan dunia ini. Ngurusin rumah yang di sana, ngurusin perusahaan yang di sana, ngurusin macam-macam, mau buka usaha sana lagi, ini itu. Pokoknya benak dia itu isinya dunia. Lam yubalillah fi ayyi awdiyatiha halak. Allah tidak akan peduli sama orang ini. Di lembah mana dia mati. Allah nggak akan peduli. Makanya kadang-kala orang mati dalam kondisi melakukan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana ambisi ini merusak hidup kita. Dua ambisi. Ambisi harta dan ambisi kekuasaan. Kita lihat negeri kita selalu ada perebutan kekuasaan. Pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, berebut sehingga pihak KPU kebingungan dengan adanya kampanye hitam, dengan adanya money politik, macam-macam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Madhibani ja'i'ani ursila ala ghanam bi afsada lahuma min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyaraf lidini." Tidaklah dua serigala yang kelaparan yang dikirim fi zaribati ghanamin, dikirim ke kandangnya kambing. Dua serigala kelaparan dikirim ke kandangnya kambing, itu bagaimana dia akan merusak? Tentunya akan habis semua kambing itu, walaupun tidak dimakan mungkin akan tercabik-cabik dengan dia. Itu rusaknya ambisi orang dengan harta dan kekuasaan akan merusak agama seorang lebih daripada kerusakan yang ditimbulkan dua serigala itu. Orang kalau sudah ambisinya kekuasaan, ambisinya harta, nggak mikir lagi dia halal haram. Agama dia tidak pedulikan. Agama dia tunggangi. Dia tunggangi untuk kekuasaan. Makanya katanya kalau sudah musim pemilu itu yang laris ustadz, kiai, dan artis. Antum bisa bayangin. Ini orang datang ke ustadz, datang kiai, minta apa? Minta nasihat ini itu macam-macam. Tujuannya apa? Masa. Selesai dapat nasihat berangkat ke artis-artis. Untuk apa? Untuk cari masa. Berarti tujuannya akhirat apa dunia? Dunia. Dan di mana-mana. Ambisi kepada harta dan kekuasaan merusak. Dan negeri ini pun akan rusak. Dengan ambisi tersebut. Buktinya apa? Penjara KPK penuh. Penjara KPK penuh. Kita ingin membangun negeri ini, tapi dengan orang-orang yang berambisi kekuasaan, nggak akan terbangun negeri ini. Setelah mereka berkuasa, apa yang mereka cari? Fulus. Harta yang dicari. Makanya kadang-kadang sedih hati ini jamaah. Kita tidak membenci hartanya, bukan. Ambisinya ini yang perlu diperbaiki. Bagi yang miskin, antum berusaha untuk kerja kaya, cari kekayaan. Ingat dalam hadis riwayat Bukhari ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras di Mekah, kemudian datang Nabi SAW mengunjungi dia, membesuk dia. Sa'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini tidak meninggalkan kecuali satu anak. Hartaku banyak. Apakah aku wasiatkan semuanya?" Kata Nabi SAW, "La." Separuhnya. La. Sepertiganya. Sepertiganya. Wathulutsu katsir. Dan sepertiga itu banyak. Lalu apa kata Nabi? Memberikan wasiat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan kepada kita semuanya tentang masalah harta. Tentang masalah kaya dan miskin ini. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Innaka antadhara warasataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas."
Saat engkau meninggalkan anak keturunanmu kaya raya, agnia, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan anak keturunanmu fakir, minta-minta sama orang nanti. Untuk bisa lihat, kekayaan nggak ada masalah. Nabi SAW tidak mengatakan kepada saat sedekahkan semua hartamu di jalan Allah cari akhirat. Ngurusin anak pun juga urusan akhirat. Kita perlu perhatian sama anak kita. Jadi kalau orang tua kerja buat anaknya nggak apa-apa, tapi jangan sampai antum tertipu dengan dunia ini. Kemudian berkaitan dengan kekayaan, Nabi SAW mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi antum mau kaya apa miskin? Jamaah, mau kaya apa miskin? Yang mau miskin angkat tangan, anak kasih hadiah. Jamaah, anak kasih 2 hadiah. Jamaah, yang mau miskin angkat tangan. Nggak ada yang mau miskin, jamaah. Anak izin minum dulu. Alhamdulillah. Banyak ibadah yang bisa dilakukan orang kaya. Antum, kenapa masjid ini nggak jadi-jadi? Ustaz, kenapa masjid ini nggak jadi-jadi, Ustaz? Ustaz Firdaus, yang kaya masih sedikit. Kita doakan antum semua kaya, tapi untuk cari akhirat. Kalau di sini yang kaya separuhnya aja, 2 hari masjid selesai. Tapi kadangkala ngumpulin dana, dapat berapa biasanya, Ustaz? Kalau keliling-keliling itu, Ustaz? Mudah-mudahan lumayan ini, Ustaz. Mudah-mudahan lumayan ya, Masya Allah. Nanti kita lihat jamaah, mudah-mudahan langsung jadi masjidnya. Rasul SAW didatengin sama orang-orang miskin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Rasul, kata para sahabat, nih orang-orang kaya sudah memborong pahalanya, dibawa semua sama mereka. Kenapa? Mereka sholat seperti kita sholat, puasa seperti kita puasa, tapi mereka bisa sodakoh. Kita hidup dengan sodakoh mereka. Itu para sahabat yang miskin hidup dengan bantuan orang-orang kaya. Di Masjid Nabawi itu dikasih tempat isinya kurma buat orang-orang ahlus suffah yang di sana. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita nggak bisa. Gimana terus? Kata Nabi SAW, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Kalian mau nggak aku kasih amalan yang dengan cara itu kalian bisa mengimbangin orang-orang kaya tadi? Sahabat kata, iya, kita mau tuh. Nabi ajarin mereka bertasbih selesai sholat, baca subhanallah, baca Allahu Akbar, baca alhamdulillah 33 kali. Pulang orang-orang miskin dari muhajirin dengan hati yang bahagia. Alhamdulillah, bisa kita bersaing sama orang-orang kaya. Akhirnya orang-orang Ansor dengar hadis itu, mereka ngamalkan juga. Akhirnya mereka datang, ya Rasulullah, ini gimana Rasulullah SAW? Mereka ikut mengamalkan apa yang kau ajarkan kepada kami. Terus gimana? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi nggak bisa ngomong. Berarti orang kaya ini bisa memberikan manfaat lebih banyak daripada orang miskin, asalkan tidak berambisi dunia. Jadi antum jadilah orang kaya. Dan bagi yang kaya, ingat, antum tidak perlu bingung dengan kekayaannya. Ingin meninggalkan pekerjaannya, ingin beribadah ke masjid. Ibadah orang kaya sebenarnya ibadah plus. Kenapa ada haji plus, umroh plus? Karena ibadah orang kaya itu sama dengan orang miskin, tapi plus dengan uangnya.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ni'mal malus salih fir rajulis salih. Sebaik-baiknya harta yang baik itu di tangan orang yang soleh. Ketika harta itu di tangan orang fasik, habis udah. Duit itu akan digunakan untuk kemaksiatan, dan biasanya orang kaya yang tidak soleh akan lebih bejat daripada orang miskin yang tidak soleh. Kenapa? Karena dia biasa bisa melakukan kemungkaran lebih mudah dengan hartanya. Tidak soleh ya, Anda bicarakan sekarang. Ada orang, ya Allah jamaah, di Jakarta. Ceritanya teman di Jakarta, orang ini Ustaz haji Ustaz. Karena sekarang haji ya banyak hanya untuk mencari predikat H. Dia cerita orang ini kaya raya Ustaz. Kalau dia masuk ke sebuah klub malam, tutup klub malamnya Ustaz. Hanya untuk dia. Jadi semua perempuan-perempuan pelacur itu sama dia semua. Na'udzubillah min dzalik. Itu kaya tidak soleh. Jadi masalahnya ketidaksolehan ini. Tapi harta sejatinya kata Nabi SAW, nikmal malu soleh fir rajulis soleh. Maka buat yang kaya, ingat sama yang miskin. Antum harus dekat sama orang miskin. Karena kehidupan sekarang ini memisahkan yang kaya sama yang miskin. Antum lihat perumahan-perumahan. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita agar kita cinta kepada orang miskin dan dekat sama mereka. Cinta dan dekat sama mereka. Yang terjadi benci sama orang miskin dan jauh dari orang miskin. Perumahan orang kaya itu nggak ada orang miskinnya, sama sekali. Tertutup, dijaga satpam. Sehingga orang miskin bisa masuk sana, ditanya mau kemana? Mau lihat-lihat Pak? Oh nggak boleh. Nah, boleh orang mau lihat-lihat ke rumahnya orang-orang kaya? Nggak boleh. Suudzon dulu sudah. Nanti nyolong. Kenapa mereka bikin pagar yang tertutup, yang tinggi besar? Karena ada kebencian kadangkala sama orang miskin. Enggak, nanti kurang aman kita kalau kumpul sama orang-orang kampung ini. Seperti itu yang terjadi. Maka kita rubah sekarang. Antum nggak apa-apa, Ustaz, ana rumahnya di sana Ustaz, nggak masalah. Tapi antum sering datang ke rumahnya orang miskin, dekat sama mereka. Undang orang miskin. Antum tinggal di perumahan mewah, bilang sama satpam, nanti ada 20 orang masuk ke sini. Itu tamu undangan anak. Tapi kebanyakan yang diundang di rumah orang kaya juga. Ada orang kaya yang masuk rumahnya orang-orang yang nggak pakai sandal apa dulu. Karpetnya ini Ustaz dari Turki Ustaz. Jamaah, bagi yang kaya ingat. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kita nih yang kaya-kaya ini, apa kata beliau? Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian nih dikasih rizki sama Allah, dibantu sama Allah, ditolong sama Allah karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi keberadaan orang-orang lemah itu yang membuka pintu rizki buat kita. Sehingga antum jadi tahu ketika dapat rizki, oh mereka ini ternyata menyebab kita dapat rizki. Datengin mereka. Kita tahu walimah yang paling dibenci adalah walimah yang tamu undangannya hanya orang kaya. Itu paling dibenci. Orang kaya itu udah gak butuh makan, antum kasih makan enak-enak. Orang miskin yang seharusnya gak pernah makan enak, setahun sekali makan enak belum tentu, undang mereka. Kata Nabi SAW, syarrut ta'am ta'amul walima yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walima. Kenapa? Yang diundang hanya orang-orang kaya yang gak mau sama makanan itu. Kadang-kadang orang kaya dikasih makan, antum lihatlah orang kaya kalau dikasih makan, prasmanan mungkin ya, dia makan ya hanya sedikit karena dia sudah makan di rumah. Coba antum lihat orang miskin yang diundang. Apalagi prasmanan. Masya Allah. Dia ngambil malu. Dia mau ngambil malu karena dilihat semua bajunya bagus-bagus.
Yang ngambil, dia makan sampai bersih. Tidak tersisa apapun di piringnya. Bahkan dia tanya, mau ditaruh di mana? Kalau bisa dia cuci piringnya. Orang miskin menghargai. Itu tidak kita undang. Maka kekayaan antum jadi balak buat antum nantinya. Jangan sampai seperti Qarun buat yang kaya raya. Ketika kaya raya mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini, aku bisa sukses seperti ini karena ilmu yang diberikan kepadaku. Aku sekolah ke Amerika, aku belajar ke sana, sukses ini karena aku. Subhanallah. Lupa dengan karunia Allah. Jadilah seperti Nabi Sulaiman. Ketika melihat singgasana Ratu Balqis, apa kata beliau? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Rabbku. Bukan aku yang mendatangkannya. Allah yang kasih. Untuk apa? Liyabluwani. Untuk menguji aku. Apakah aku bersyukur? Aku kufur. Bagi yang kaya, kata Allah Jalla Jalla, wabtaghi fima ataka Allah ad-darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan karunia yang Allah berikan kepadamu akhirat. Cari akhirat. Orang kaya kepingin beli pulau di dunia, tapi beli 10 pulau di surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan dihabis-habiskan hartanya di dunia. Habiskan hartanya untuk akhirat. Maka insya Allah jamaah tidak ada masalah antara si kaya dengan si miskin. Si miskin jadilah orang kaya. Dengan cara apa? Dengan cara mengkayakan hati dan jiwanya. Nabi SAW mengatakan, irba bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridhalah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan jadi orang paling kaya di dunia. Jadi orang miskin bisa jadi orang paling kaya dengan cara ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Ustaz. Masya Allah. Ustaz. Break mau kemana Ustaz? Hah? Oh, naam, sahih. Fadal, Ustaz. Mana mic? Sama, ngumpul-ngumpul ke ini, jangan kau start langsung. Pegang dulu. Kasihkan panitia. Aku megang. Naam, fadal Ustaz. Jamaah, ada pengumuman jamaah. Apa Ustaz? Satu menit. Enggak, Kak. Oh iya. Terus duduk. Udah ada, antum duduk aja. Ikhwan sekalian, afwan sebagaimana yang telah diumumkan tadi, insyaallah sebelum tanya jawab akan ada panitia dari kami untuk berjalan ke antum membawa kotak amal yang insyaallah ditujukan untuk pembangunan masjid ini, menyelesaikannya, dan pembangunan SMP IT sekaligus pembangunan untuk kamar mandi ikhwan dan akhwat. Jadi 5 menit kami minta waktu setelah ini agar antum bisa menyisakan sebagian harta antum untuk bisa membantu pembangunan tersebut. Dipersilahkan, nanti Ustadz akan melanjutkan kembali. Nah, Sambil jalan. Iya. Taib. Ini malah mati. Iya, bismillah. Masya Allah jamaah. Yang nggak bawa fulus, HP-nya boleh ditaruh di sana. Ya Ustaz, nggak apa-apa kan? Jamnya mau ditaruh, cincinnya ditaruh, Masya Allah. Antum kalau lihat sahabat-sahabat perempuan Nabi itu, ketika disuruh sedekah sama Nabi SAW, itu
Antingnya dilepas, dilemparin ke Bilal. Bilal waktu itu bawa selendang. Jadi tidak harus bawa fulus. Ustaz, bagaimana cara menjauhi cinta dunia? Nggak apa-apa cinta dunia jemaah. Tapi jangan berambisi untuk dunia, lupa sama akhirat. Afwan, bukan cinta dunia, afwan, salah. Cinta harta. Jadi kalau bicara cinta harta, Allah itu membuat kita cinta dengan harta. Tapi tolong ambisi kita itu akhirat. Bagaimana caranya? Ingat dunia ini akan kita tinggalkan. Rumah yang antum bangun, yang antum perbagus, itu akan antum tinggalkan pasti. Antum ingat bagaimana tatkala dibawa di atas keranda, kemudian diantarkan kepada kuburan, apa yang antum bawa? Antum sering-sering datang ke kuburan melihat, ya kata Nabi SAW, ala fazurul kubur fa innaha tudzakkirul akhirah. Kalian ziarahi kuburan itu. Kenapa? Karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Sekarang orang ziarah kubur kadang-kala cari dunia. Ini bermasalah. Jadi ziarah kubur tujuannya untuk mengingat akhirat. Jadi cinta dunia, ingat itu termasuk masalah yang berat. Yang kita bicarakan cinta kepada harta itu biasa. Allah mencintakan kepada kita, tapi jangan sampai berambisi untuk di dunia. Jangan seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Celaka buat orang-orang yang suka mengumpat, yang suka mencaci. Apa kerjaan dia? Kerjaan dia mencari harta. Jama'a malahu, dikumpulkan hartanya, kemudian dihitung terus. Dia mengira hartanya ini akan membuat dia kekal hidup di dunia. Ambisinya dunia. Maka jangan sampai ambisi kita dunia. Antum cinta sama harta itu biasa. Tapi kalau sudah ambisinya adalah dunia, maka itu bermasalah. Antum mau pakai baju yang bagus, antum mau beli mobil yang bagus, itu nggak masalah kata Nabi SAW. Bahkan beliau mengatakan, kul washrab walbas watasaddaq min ghairi sarafin wala makhila. Silakan kau makan, silakan kau minum, silakan engkau berpakaian, silakan kau bersedekah, tapi catatannya nggak boleh apa? Berlebih-lebihan, dan tidak boleh sombong melakukan hal itu. Maka ingat, cara menghindari cinta kepada dunia ini adalah dengan cara mengingat akhirat kita dan mengetahui hakikat dunia ini. Kalau dunia ini, ya kata Nabi SAW, tidak lebih seperti bangkai kambing. Kenapa harus kita memperebutkan hal itu? Maka yang perlu direbutkan, kalau dikatakan sedih ketika kehilangan harta, sedih ketika kehilangan harta, kalau ambisinya akhirat, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan min. Kesedihannya tidak akan berlarut-larut, karena dia tahu kalau rezeki nggak kemana. Antum pulang habis dari masjid ini, tahu-tahu motornya hilang. Kira-kira perasaan yang motornya hilang gimana? Langsung ke panitia, tolong motor saya hilang. Seharusnya ketika antum tahu motor antum hilang, antum langsung ingat sama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu antum berpikir, di antara ratusan motor yang diparkir, kenapa malingnya nyuri punya anda? Berarti kan memang itu takdirnya anda. Kenapa bukan yang di sebelahnya padahal motornya lebih bagus? Berarti antum ada apa-apa. Itu peringatan dari Allah buat antum, sehingga antum jadi ingat akhirat ya. Jadi untuk masalah cinta sama dunia ini kita perlu obatin hati kita. Bagaimana menyikapi orang yang suka menuduh tanpa mengecek kebenarannya hanya karena emosi, dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit, dan ini adalah saudara sendiri sementara kita sudah sabar menghadapi ucapannya. Ya sabar. Antum kalau sabar, Nabi SAW bersabar dituduh oleh kaumnya dan semua tuduhan itu dusta. Nabi dikatakan SAW kahin, dukun,
penyihir. Kadang-kala antum dituduh, oh ini kaya raya kayaknya memelihara tuyul. Kadang-kala seperti itu. Oh ini sukses warungnya karena pakai apa? Pengasihan. Mau seperti itu. Kita nggak boleh suudzon. Dan yang disuudzoni sudah antum sabar, antum datang ke dia, antum datang bukan untuk membela diri. Antum datang untuk memberikan penjelasan supaya dia nggak tambah dosa. Nggak apa-apa. Jadi kalau dia memang menuduh yang macam-macam, kita perlu membuktikan sini apa yang kau katakan itu perlu antum lihat sendiri. Dan tetap bersabar. Nabi SAW 23 tahun bersabar jemaah. Dicela sama kaumnya. Padahal sebelum jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata kaumnya? Al-Amin, radina bil amin. Kita ridho dengan orang yang terpercaya. Jadi Nabi, kadzab, asatirul awalin. Dikatakan seperti itu, maka sabar. Dan Allah perintahkan kepada nabinya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau seperti sabarnya nabi-nabi dari ulul azmi minar rusul. Masya Allah, ada pembagian apa itu? Seharusnya dimulai dengan yang depan, bukan yang belakang. Naam jemaah. Bagaimana mengajarkan anak kita supaya tidak bersikap sombong dan rendah hati? Ajak ke rumahnya orang miskin. Iya, ajak ke rumahnya orang miskin. Ajak ke tempat orang-orang yang Allah kasih cobaan. Datang ke rumah sakit orang yang tabrakan macam-macam, yang cacat, tunjukkan kepada dia, nak, Allah yang kasih nikmat kepadamu. Allah bisa buat wajahmu yang tampan hilang karena tabrakan. Tanganmu yang bagus patah. Datang ke mereka supaya anak ini tumbuh di hatinya, oh iya kesian ya sama mereka, hingga hilang kesombongan dari dirinya. Barakallahu fikum. Ustadz, saya mau bertanya masalah nafkah. Suami saya tidak bekerja dan mendapatkan hasil dari usaha orang tuanya. Setiap bulan hasil dari perusahaannya yang dibagi mertua, dan itu dibagi suami ke saya. Bagaimana menanggapi masalah ini Ustadz? Alhamdulillah, antum bersyukur. Artinya suami ini punya usaha sama orang tuanya. Kalau dikatakan tidak bekerja dan mendapatkan hasil dari usaha orang tuanya, berarti dia mungkin punya saham di sana. Orang tuanya sudah bagi-bagi saham sama dia. Umpamanya ini perusahaan, ada orang tua punya anak 5, anaknya dikasih 20%. Maka dari usaha itu berarti dia punya pekerjaan. Tinggal sekarang apa yang dilakukan suami dalam masa kosongnya ini. Dia dapat fulus. Dan Masya Allah nikmat jamaah, antum duduk di rumah fulus datang. Tapi seorang muslim tadi kita udah bahas, kalau bisa dia tambah lagi kekayaan. Untuk apa? Untuk membantu umat. Punya penghasilan anak tiap bulan 10 juta Ustaz. Boleh nggak anak berambisi untuk memiliki penghasilan 100 juta? Boleh, asalkan untuk akhirat. Asalkan untuk akhirat. Anak 10 juta udah cukup Ustaz. Alhamdulillah 10 juta itu udah lebih sih. Tapi anak kepingin dapat penghasilan tiap bulan 100 juta. Paling nggak bisa bangun sekolahan. Paling nggak bisa bangun masjid. Jadi ambisinya dia itu akhirat. Itu nggak ada masalah. Jadi kalau momennya tadi suami nggak kerja, nanti datang kepada suami. Bang, gimana kita bikin usaha bang ya? Yang hasilnya buat masjid. Yang hasilnya buat dakwah. Itu yang dikatakan ambisinya adalah akhirat, bukan dunia. Bagaimana hukumnya suami yang tidak pernah memberitahu istri tentang harta dan kekayaannya yang ia punyai selama menikah? Masya Allah, ini ada yang curhat. Biasanya dia ngomong, suami ana lagi ada di sini Ustaz, gitu kan. Tapi alhamdulillah mungkin suaminya nggak hadir. Taib jamaah. Dan buat yang bertanya, serta buat semua wanita, ketahuilah bahwasanya tidak ada kewajiban suami memberitahu istri dengan hartanya.
Kalau ada suami-suami yang memberitahu kepada istri hartanya, yaitu karena kebijakan dia saja. Tapi kewajiban suami memberi nafkah istri sesuai kebutuhannya, apa sesuai dengan kekayaan suami? Siapa yang mau jawab? Anda kasih hadiah. Sesuai dengan kebutuhan. Ini loh yang salah. Anda kasih hadiah satu. Bukan sesuai kebutuhan, jemaah. Bukan. Sesuai kekayaan suami. Sesuai kemampuan suami. Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Kata Allah, hendaklah orang yang dikasih keluasan memberikan nafkah sesuai dengan keluasan dia. Dan orang yang rizkinya disempitkan, ya dia kasih nafkah sesuai dengan kemiskinan dia. Sekarang umpamanya kebutuhan istri 2 juta, antum penghasilan 1 juta. Apakah antum harus ngasih 2 juta? Antum akan ngomong sama istri, "Dek, afwan dek, cuma 1 juta. Mungkin dicukup-cukupkan ya," kata dia. Istri nggak masalah kalau memang itu hartanya. Jadi ingat, bukan sesuai kebutuhan istri, tapi sesuai dengan kemampuan suami. Jadi kalau suami penghasilannya 100 juta, masa kasih istri 2,5%? Zakat itu jemaah. 1%. Artinya sehingga ya semua jadi senang lah jemaah. Istri nggak tahu dengan harta suami, tapi suami memberi, "Dek, nggak perlu engkau tahu. Tapi aku kalau dapat rezeki lebih, aku kasih lebih. Aku rezekiku sedikit, aku kasih sedikit. Aku takut kalau kau tahu dengan uangku nanti nggak bisa tidur engkau." Betul, kadang kalau tahu sama hartanya suaminya, ya Allah, kayaknya mau dipakai kawin lagi tuh polisi. Biasanya kayak gitu. Orang itu kalau sudah hartanya lebih, dia udah pikir mau kemana. Kalau orang nggak bener, na'udzubillah, berzina dengan hartanya. Tapi kalau orang bener, ana mau istikharah, Ustaz. Mau apa? Kayaknya mau nambah. Jadi ingat, tidak ada kewajiban seorang suami memberitahu istrinya. Tapi kalau pekerjaan, mungkin istri perlu tahu. Kalau pekerjaan, kadang-kala istri takut suaminya nanti ada apa-apa, mamanya. Dia katakan, "Anak kerja di sini," dia sampaikan kepada istrinya. Jangan-jangan suaminya ternyata perampok selama ini. Ada yang nggak tahu. Istri itu nggak tahu. Suami pergi, ya pergi, sekarang anak ada kerjaan. Pulang bawa duit bagi-bagi sama istrinya. Padahal dari hasil yang haram. Jadi kalau jumlah nominal tidak harus tahu istri, tapi ingat, berilah istri sesuai dengan kemampuan, bukan kebutuhan. Nabi SAW mengatakan ketika ditanya tentang hak istri, beliau mengatakan, "Antut imaha idza ta'imta." Kau kasih makan dia kalau kau makan. Wa antaksuha idza tasait. Apabila engkau beli baju, belikan baju dia. Artinya kemampuan suami bukan kebutuhan. Istri butuh sama baju baru umpamanya, tapi suami nggak mampu. Istri nggak boleh nuntut. Ingat, ini juga untuk para wanita. Tidak boleh dia nuntut seperti tetangganya. "Bang, tetangga udah beli motor baru bang, kita belum ganti motor." Suami ngomong, "Anti ini istri ana apa istri tetangga?" Ya harus jelas kan, sesuai dengan kemampuan suami. Baik, antum selama ini sesuai kebutuhan? Iya. Harus ganti sekarang. Sesuai dengan kemampuan. Artinya, ya gimana habis fulusnya? Nah, jadi ibu-ibu tenang. Suaminya umpamanya tidak ngasih tahu, yang penting fulusnya lancar. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan, Ustaz. Bagaimana sikap orang tua terhadap anak yang hiperaktif? Dan apakah ada doa untuk anak yang nakal agar menjadi anak yang soleh, Ustaz? Subhanallah jamaah ya. Pembagian anak di dunia ini itu pembagian ujian dari Allah. Seperti lembaran ujian yang dibagi. Anak kita pun seperti itu. Bukan tergantung amalan,
Karena sebagian orang berpikir kalau orang soleh anaknya insya Allah semuanya sehat-sehat, nggak sakit. Belum tentu. Nanti di akhirat pembagiannya itu pembagian sesuai dengan amalan. Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Kalau dunia Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita kasih yang baik itu fitnah, dikasih keburukan itu fitnah. Jadi yang pertama dilakukan seorang ibu bersabar. Mudah-mudahan nih anak yang mengantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia sabar merawat itu anak, karena sejatinya anak ini nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Apakah ada doa-doa terus sambil diruqyah anaknya, sambil mengikuti kalau memang ada pengobatan untuk anak-anak yang hiperaktif, untuk anak-anak yang nakal, bapaknya, ibunya sering-sering istighfar. Mungkin dia dulu nggak berbakti sama orang tuanya sehingga anaknya nggak berbakti sama dia. Coba dia mengevaluasi dirinya, mudah-mudahan anaknya jadi anak yang soleh. Bagaimana sikap ayah yang selalu berkata kasar terhadap anaknya? Ini para orang tua ya, para bapak, antum bertanggung jawab untuk menyelamatkan anak antum dari api neraka. Rasul SAW menjelaskan bahwasanya orang yang beriman itu laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Orang beriman itu ngomongnya baik, tutur katanya nggak penuh dengan cacian, makian, kasar. Enggak. Maka bagaimana orang tua yang seperti ini? Ingat, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sekarang engkau keras sama anakmu, maki-maki anakmu masih kecil dan kau sekarang kuat dan sehat. Suatu saat ketika engkau sudah tua renta, engkau akan dapatkan hasil didikan. Anak itu akan kasar sama engkau. Kenapa? Engkau yang ngajarin. Selama ini antum yang ngajarin anak antum. Maka orang tua hati-hati, kesian sama anaknya. Anak-anak itu butuh kasih sayang jemaah. Nabi SAW subhanallah dicium anak-anaknya dengan kasih sayang beliau, bertutur kata yang baik sama anak-anaknya. Nggak pernah teriak-teriak kepada anak-anaknya. Nabi SAW tumbuh anaknya semuanya, masya Allah. Cucunya seperti Hasan dan Husain yang tutur katanya indah selalu. Maka ingat orang tua yang seperti ini, hati-hati. Bagaimana hukum pembagian harta suami istri apabila bercerai, sedangkan harta pendapatan istri lebih besar dari pendapatan suami? Iya, ingat bahwasanya pembagian harta gonogini yang banyak dibicarakan itu bisa jadi dibagi kalau memang istri punya harta dan pembagian hartanya sesuai dengan milik masing-masing. Masya Allah, ada yang datang jamaah. Jadi kalau pengajian kayak gini zen ya. Habis kajian siraman rohani, siraman jasmani. Ini selalu Ustaz ya, kajian makan bersama gitu Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Sampai mana kita jamaah? Oh, pembagian ya. Jadi sebenarnya pembagian kalau terjadi perceraian, suami itu dianjurkan untuk memberikan mut'ah, pemberian buat istrinya. Jadi kalau istrinya ibu rumah tangga umpamanya, ketika dia ceraikan, mamati'uhunna kata Allah, kasih dia harta. Berikan kepada dia harta yang untuk mengobatin kesedihan dia diceraikan, dikasih. Tapi kalau ternyata istri ini punya harta Ustaz, bahkan istri bekerja, bagaimana pembagiannya? Pembagiannya itu membawa harta masing-masing. Hartanya istri mana? Mobil ini punya istri, bawa. Rumah ini Ustaz, tanahnya beli berdua, yang bangun istri, ya sudah dibagi, dihargain berapa harganya. Jadi sejatinya apabila terjadi perceraian, suami diperintahkan untuk memberikan harta kepada istri dan istri membawa hartanya dia sendiri. Bukan istri ngasih suami. Kalau ada suami mengatakan minta dibagi dua, nggak boleh, bukan hakmu. Zalim ketika suami menuntut minta hartanya, harta gonogini padahal bukan milik dia. Dan istri pun zalim ketika dia nuntut kepada suami separuh hartanya padahal dia tidak bekerja. Dan tidak ada harta dia. Ada istri ana memang tidak bekerja Ustaz, tapi ketika dia dapat warisan itu dibikin usaha.
Berarti dia punya harta, punya penghasilan. Jangan dibalikin modalnya aja sama istri. Dulu anak pinjam, bukan pinjam, usaha bersama. Kalau pinjam seharusnya dibalikin dari dulu. Kenapa ketika bercerai mau dikembalikan pinjaman itu? Berarti kan usaha bersama ketika. Maka perlu jelas masalah ini supaya kita tidak makan hak orang lain. Istri tidak makan hak suami, suami tidak makan hak istri. Apakah kemiskinan itu adalah dampak karena dosa kita? Iya. Berkaitan dengan kemiskinan. Dosa ini memiliki dampak buruk. Ada orang-orang yang melakukan dosa, ternyata dampak buruknya itu bukan yang tambah miskin, tapi tambah kaya. Ada. Dosanya tambah banyak, tambah Allah buka buat dia pintu rizki. Supaya apa? Supaya dia merasakan kemiskinan yang lebih nyata di dalam neraka. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib, fa'lam annahu istidraj." Apabila Allah memberikan kepada seorang harta dalam kondisi dia berbuat kemaksiatan, semua keinginan dia tercapai. Apa yang dia cita-citakan sukses dia dapatkan. Padahal dia pelaku kemaksiatan. Maka ketahuilah itu azab dari Allah. Itu azab dari Allah. Yang dia diluluh sama Allah Jalla Jalaluhu. Ada yang azabnya Allah kasih kemiskinan. Dia berbuat dosa, Allah halangin dari rizki. Dia tambah miskin supaya dia lebih dekat sama Allah. Sekarang antum lebih enak mana? Berbuat dosa rizkinya tambah luas, atau berbuat dosa rizkinya tambah sempit? Mana aja? Antum kalau berbuat dosa rizkinya tambah luas, antum lupa sama Allah. Antum akan lupa sama. Antum akan merasa nyaman. Tapi kalau antum berbuat dosa kemudian sakit, masuk rumah sakit, ingat Allah enggak? Jadi ingat sama Allah. Jadi ingat, memang dampak dari dosa itu macam-macam. Salah satunya rizkinya disempitkan. Iya. Kadang-kala rizkinya banyak tapi gak bermanfaat buat dia. Tidak sedikit kita lihat orang-orang yang Masya Allah ya. Dia bisa makan hartanya untuk 7 keturunan, tapi dia tidak boleh makan daging. Makan daging gak boleh. Ketika makan nasi putih saja sama telur asin. Itu rizki antum dihalangi dari rizki. Tapi yang jelas dosa itu memiliki dampak buruk dan pasti dibalas. Salah satunya kalau antum taat sama Allah, berbuat baik sama Allah, Allah katakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahi jamaah, ana rasakan kalau ana dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, subhanallah. Bahagianya beda. Ketika antum berpikir ana akan dapat keuntungan dari tanah ini, insya Allah sekian. Itu kan biasa, antum dapat keuntungan biasa. Tapi ketika Allah memberikan rezeki kepada antum dari arah yang tidak disangka-sangka. Contohnya, rumah antum yang harganya 1 miliar ditawar 10 miliar. Kira-kira gimana antum? Antum berikan atau tidak? Ada orang, berarti harganya bisa lebih 10 miliar ini. Ini antum susah. Antum gak jual. Sebagian orang tidak menjual rumahnya, akhirnya harganya turun. Itu kadang-kadang ingat, nikmat yang tidak disangka-sangka itu bismillah. Kalau yang sudah dikira-kira, ya udah biasa aja kebahagiaan antum. Maka ingat, apakah kemiskinan itu ada dampak karena dosa? Bisa jadi dampak dosa itu. Dan bisa jadi itu karunia dari Allah. Allah kasih antum miskin itu karunia dari Allah. Karena antum tetap ingat sama Allah. Ustaz, ana mau tanya, apakah niat ta'addud merupakan kecintaan kepada dunia? Karena ana hanya ingin menambah keturunan yang soleh dan soleha dan niat menjalankan syariat Allah. Oh, Masya Allah, Masya Allah jamaah. Satu nggak diurusin dengan benar, ya aduh. Jamaah ingat,
Allah itu memperbolehkan antum nikah 2, 3, 4 dengan syarat. Apa? Mampu berbuat adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Cukup. Aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna an la ta'ulu. Ini urusannya akhirat nih. Kalau urusannya nafsu, ya sudah, enggak usah istri ana semua insyaallah ana kasih fulus. Ana banyak duitnya. Tapi mampukah antum berbuat adil? Karena ada sebagian di antara kita itu yang kalau sudah cinta sama orang udah nggak bisa lepas lagi. Maka kalau antum punya istri satu zalim sama dia, apalagi dia punya istri 2, antum mampu melakukan keadilan. Tafadhal. Apakah niat itu untuk dunia? Jangan niat dunia. Niat antum udah benar nih, ingin memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Umpamanya. Tapi saat ana mau cari yang umur 17 tahun. Terus yang cantik, yang kaya. Manusiawi hal itu. Tapi kembali kepada niat antum. Apakah benar antum niatnya memang untuk akhirat? Terus jamaah, nikah lebih satu ini sebenarnya mendatangkan badai ke rumah antum. Jadi antum harus siap-siap. Harus siap-siap. Ada sebagian orang yang tidak pandai memanage konflik di rumah tangganya. Ada seorang yang Masya Allah, yang cerita seorang ustadz di Jember. Orang ini Masya Allah, sholat subuh selalu di masjid. Jadi tukang adzan di masjid. Ada sahibnya heran, antum Masya Allah. Masya Allah antum. Subuh di masjid selalu adzan. Pahala antum banyak banget. Apa rahasia antum? Kata dia, nikah 2. Masya Allah. Sahibnya nikah lagi. Ini cerita apa sebuah permisalan dari ustadz itu kepada anak? Atau memang cerita kebenaran? Mungkin saja terjadi. Dan mungkin ini permisalan. Lalu orang ini nikah lagi. Yang dikasih tahu suruh kawin lagi itu salah satu solusi untuk sholat apa? Subuh di masjid ya, azan di masjid, Masya Allah. Nikah lagi betul, dapat sebulan, ternyata dia ikut sama temannya ini. Selalu di masjid sebelum subuh. Kenapa? Karena tidur di masjid. Antum tahu. Jadi ke rumah istri pertama dikunciin pintu. Rumah istri kedua kunciin pintu. Akhirnya kemana? Baitullah. Jadi ada orang-orang yang tidak bisa memanage konflik. Jadi kalau antum mau sholat ke masjid terus nggak apa-apa, bisa dipraktekkan gitu ya. Nah, tapi intinya ta'adud itu diperbolehkan dengan catatan antum bisa berlaku adil. Ustaz, apakah yang harus saya lakukan karena mobil yang saya beli riba? Mohon nasihatnya. Antum lunasin segera. Antum berlepas diri dari riba. Antum bisa jual mobilnya, beli mobil yang lain. Karena riba ini jamaah, kita meremehkan. Kenapa kita meremehkan riba? Karena banyak di antara kita berpikiran ini ridha birridha, Ustaz. Sama-sama ridha, Ustaz. Nggak ada yang dirugikan. Ana merasa nyaman, kemudian dia dapat keuntungan nyaman. Iya itu. Kenapa setiap dosa yang diremehkan semakin besar di mata Allah Jalla Jalla. Dosa riba paling ringan itu seperti anak menghubungi ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Karena kita meremehkan dosa itu jemaah. Ya? Baik, Masya Allah jemaah. Taib Anas setengah. Kita harus berangkat. Baik, 3 pertanyaan lagi jemaah. Anda lihat pertanyaan yang Masya Allah. Kalaulah memang kita sudah ditanamkan di hati kita kecintaan terhadap harta, tetapi mengapa Allah tidak pernah memuji harta? Jadi bukan memuji harta, Allah tidak memuji dunia. Tapi harta dipuji sama Allah. Allah namakan harta itu khair, kebaikan. Karena ternyata harta itu bisa menebarkan kebaikan. Allah namakan harta itu qiwaman atau qiyaman, penopang hidup.
Karena memang seperti itu harta untuk kehidupan ini. Tapi dunia tidak dipuji. Artinya jangan sampai kita mengumpulkan harta untuk dunia. Itu yang tercela. Jadi Rasul SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau meninggalkan anakmu dalam kondisi kaya lebih baik daripada meninggalkan anak dalam kondisi miskin. Tapi sekali lagi, kekayaan yang sebenarnya itu bukan harta yang ada di tangan kita. Nabi SAW mengatakan, walakinnal ghina laisal ghina an kasratil arad. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, bukan. Wa innamal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu adalah kekayaan hati. Jadi bisa jadi orang kaya raya tapi dia zuhud. Dan bisa jadi orang miskin dia nggak zuhud. Jadi ingat, yang tidak dipuji itu adalah dunia. Tapi harta, kita jangan sampai berambisi untuk hidup selama-lamanya di dunia. Semua kerjaan untuk cari dunia. Karena dunia ini, kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat. Terlaknat yang di dalamnya. Illa zikrullah wa mawalah. Kecuali mengingat Allah dan segala sesuatu ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi antum mencari harta sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Kita diperintahkan untuk mencari harta. Kita diperintahkan memberikan nafkah kepada anak dan istri. Wa alim au muta'alim. Orang yang berilmu dan belajar ilmu, dia tidak terlaknat. Artinya antum jangan mencari harta untuk dunia, tapi mencari harta untuk akhirat. Jadi bisa dipahami? Jadi yang Allah tidak pernah memuji dunia, tapi harta Allah puji. Sebagian orang sekarang bisa berangkat haji dengan apa? Dengan harta. Masjid ini bisa dibangun dengan apa? Dengan harta. Antum menyekolahkan anak-anak antum dengan apa? Dengan harta. Jadi yang harta itu Allah sebut khair. Allah katakan khair. Allah katakan itu kebaikan. Jadi ya, kalau kita menggunakannya untuk kebaikan. Dan Nabi SAW mengatakan, ni'mal malus saleh fir rajulis saleh. Ini pujian. Sebaik-baiknya harta yang baik yang ada di tangannya orang yang baik, orang yang soleh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, apakah ada kisah Sa'labah yang miskin lalu memohon ke Rasul untuk didoakan menjadi kaya? Hadis tentang Sa'labah ini didhaifkan oleh para ulama ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa hukumnya pemberian gelar nama kepada pengantin laki-laki setelah menikah? Nama itu cukup satu, tapi boleh lebih. Nama itu cukup satu dan boleh lebih. Nabi SAW namanya siapa? Muhammad SAW, Ahmad, Al-Aqib, Al-Hashir, Nabiul Malahim, Nabiul Rahmah. Nggak ada masalah. Jadi antum kalau habis menikah, itu termasuk tradisi, mungkin dikasih nama, tapi namanya yang baik. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana rasa itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini, karena ana harus berangkat ke Palembang jamaah. Sebenarnya ana ingin sampai zuhur sama antum di sini. Tapi alhamdulillah ada Ustaz Firdaus yang bisa menemani antum di tempat ini. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Kalau mungkin ada penyampaian ana yang kurang tepat, tolong ana ditegur supaya ana bisa memperbaiki diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.